Kami lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Abdillah MPDI. Kepada Ustadz Abu Umar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten sing terang fokus nggak ada sing. Bareng dulu anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kepada para asatidzah yang saya muliakan, pada Bapak Ibu wali santriwan santriwati yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada duha ini. Allah pertemukan kita di suasana yang berbahagia. Ini akhir sana lulusan anak-anak kita dari TKIT Mutiara Insani, sekaligus juga menjadi sebuah penanda akan berlalunya satu fase menuju fase berikutnya yang harus kita pastikan kita juga sudah berbekal untuk mengantarkan anak kita, menyiapkan anak-anak kita menuju cita-cita yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setengah jam insyaAllah kita akan fokus tentang bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita dengan pendidikan yang seharusnya ataupun yang baik untuk kita ajarkan maupun kita mengantarkan anak-anak kita dengannya. Dari TKIT kemudian nantinya ke jenjang berikutnya SDIT, kira-kira ada yang IT ada yang enggak ya? Atau semuanya SDIT ini? Ada yang tidak? Ala kulihal kira-kira umuran 6-7 tahun ya, kira-kira umur 6-7 tahun. Hari ini tantangan sudah agak berbeda dengan tantangan-tantangan di masa saya punya anak kecil yang pertama. Sekarang juga masih punya anak kecil tapi sudah yang kelima. Tantangannya juga sudah berbeda, tapi sebenarnya sifat dari karakter anak itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Begitupun dengan mereka terpengaruh oleh apa itu juga sebenarnya juga tidak berubah, sehingga kita harus belajar sehingga bisa memberikan suatu pengarahan yang benar, juga memberikan antisipasi dari perkara-perkara yang kita tidak inginkan. Kayaknya gerah nggih? Ibu-ibu sudah ini gerah Bu? Baik, saya juga ini kipasi rodok kadoan ya. Nanti kalau nggak memperhatikan semakin gerah juga ini ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau jadi apa anak kita nanti, bagaimana keadaan anak kita nanti, itu sangat dipengaruhi oleh peran orang tua. Bahkan orang tua Nabi sebut sebagai penentu utama ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi. Kedua orang tuanya menjadikan anak itu Nasrani atau menjadi Majusi. Itu artinya apa? Sesuatu yang paling berpengaruh terhadap anak adalah orang tua. Karena anak itu tergantung sebenarnya ya, apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Apa yang
didengar oleh anak, apa yang dilihat oleh anak, itulah yang akan menjadi pikiran anak, kemudian membentuk suatu kebiasaan dan hingga menjadi karakter. Itu tergantung apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dan yang pertama kali didengar ya suara orang tuanya atau apa yang diperdengarkan orang tua kepadanya. Pertama kali dilihat itu ya apa yang dia lihat dari orang tuanya atau orang tua memperlihatkan apa kepada anak itu. Ya, maka ini perhatikan baik-baik karena sekarang anak-anak kita melihat apa, mendengar apa itu akan menjadi apa tergantung apa yang dia lihat. Mohon maaf, saya memang curiga dengan fenomena kenapa sekarang banyak orang korupsi ya. Yang kira-kira usianya seusia saya ya. Banyak pejabat korupsi usianya kira-kira usia saya yang di masa saya itu ada suatu fenomena dongeng yang paling viral ketika itu hampir di setiap rumah diceritakan kepada anak-anak di masa itu ya. Namanya apa dongeng? Dongeng Kancil Nyolong Timun ya. Tahu ceritanya? Seusia saya kemungkinan juga untuk cerita lagi atau jangan-jangan juga cerita juga ke anaknya dengan dongeng ngaleng apa Kancil Nyolong Timun. Jangan-jangan orang sekarang suka mencuri, suka korupsi gara-gara apa? Pengaruh dari apa yang dia dengar. Dongeng Kancil Nyolong Timun. Itu si kantil yang nyolong tapi yang jadi korbannya anjingnya Pak Tani, buaya, macan, siapa lagi? Gajah, semua jadi korban. Tapi si kancil aman. Maka sekarang banyak orang yang korupsi, tapi dia bisa menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Dia aman, orang lain yang kena. Ya. Kenapa? Belajar dari Kancil Nyolong Timun. Jangan-jangan itu yang dia dengar sehingga menjadi karakter dia. Ya. Secara belum ada sekarang itu versi dongeng Kancil yang sudah taubat nggak ada ya? Atau belum ada? Kancil Balekni Timun. Enten mboten dongenge? Nggak ada nggih, rungono. Ya. Tapi ya kemudian jangan nek ngono digawe cerita Kancil Balekni Timun. Udah cerita yang lain saja. Ya. Tapi yang paling penting poin di sini adalah bahwa anak kita itu tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Sementara yang paling pengaruhi masuknya pendengaran, penglihatan anak itu juga dari orang tua yang menyediakan atau yang merupakan sumber suara itu sendiri. Sumber apa yang dilihat itu sendiri. Termasuk juga kalau kita bicara tentang kalau kita punya apa ini sebuah idol ataupun sebuah apa semacam sesuatu yang ideal untuk kita raih ya. Ini ibu-ibu pada bicara sendiri saya nggak konsen ya. Sebentar aja Bu, saya butuh waktu apa ini berapa? 30 menit ya, udah kepotong ya. Dan susah ini konsennya kalau apa saya apa ini saya ngomong kan susah juga ini. Baik, mohon waktu sebentar ya. Bisa ini saya dikasih waktu ya. Ya, baik. Sampai mana tadi Bu? Udah hilang konsentrasi ya. Baik, ini memang keterampilan mendengar paling penting ya. Termasuk juga ke anak kita. Seringkali gagalnya orang tua mendidik anak kan apa? Tidak mau mendengar. Ya. Kalau mendengar sama orang yang misalnya mau diambil ilmunya saja tidak bisa, bagaimana mendengar apa? Keluhan anak-anaknya. Ini penting ya, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi anak itu tergantung apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Itu yang bentuk karakter anak, ya. Kalau dia mendengarkan sesuatu yang buruk, nanti akan menjadi karakternya. Dia mendengar sesuatu yang baik, itu yang menjadi karakternya. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, itu juga nanti akan menjadi karakter dia. Kalau kita dapati para ulama-ulama dulu, seperti Imam Syafi'i, tahu ya bagaimana Imam Syafi'i, dia umur 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Kemudian umur 14 tahun beliau mampu bahkan diangkat menjadi mufti. Dipercaya menjadi mufti. Artinya apa? Dia secara bahasa Arab dari fushahnya sampai amiyahnya paham. Kemudian dia juga sudah ketika itu memiliki skill memanah berkuda. Ini disebutkan juga di dalam sirah, umur 14 tahun beliau mahir. Ya. Kemudian dengan segala kelebihan itu, kuatan hafalannya luar biasa. Beliau mampu menghafal apa yang dia baca sekali baca hafal. Dia mampu menghafal apa yang dia dengar sekali dengar hafal. Itu Imam Syafi'i. Tapi kita lihat, sebenarnya
Apa yang pengaruh Imam Syafi'i bisa seperti itu? Itu dikarenakan ya dari awal sudah dikondisikan oleh ibunya terutama. Karena beliau yatim, dikondisikan ibunya. Ya, jangan disangka Imam Syafi'i yang 7 tahun hafal Quran, pas lahir ceprot wis apal juz amma. Belum, Bu. Belum, Pak. Ya. Nggak ada yang lahir ceprot tiba-tiba amma yatasaalun, nggak ada ya. Nah, Imam Syafi'i pun juga begitu. Imam Ahmad yang dikenalkan Ahmad bin Hambal yahfidu al-fal hadits. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Itu bukan berarti ketika lahir ceprot sudah menyimpan hadis arba'in. Lahir ceprot an Amiril Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab. Belum. Tidak ngerti apa-apa, belum hafal apa-apa. Ya. Sama dengan kita, sama dengan anak-anak kita. Ya. Ternyata startnya sama. Ketika lahir nggak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Imam Syafi'i lah tidak ngerti apa-apa, Imam Ahmad tidak tahu apa-apa juga ketika lahir, ya, sebagaimana kita anak-anak kita. Lalu dari yang tidak tahu tadi, dari yang tidak memiliki skill, tidak punya pengetahuan, Allah memberikan modal. Modal yang Allah berikan pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagainya, sama dengan modal yang Allah berikan pada kita dan juga anak-anak kita. Apa modalnya? Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati maupun pikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita punya telinga seperti Imam Syafi'i punya telinga, bisa untuk mendengar, ya. Kita punya penglihatan seperti Imam Syafi'i juga punya penglihatan. Tapi kenapa hasilnya beda? Ya. Kenapa hasilnya beda? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika umur 14 tahun sudah bisa apa, Bu? Sudah selesai hafalan Qur'annya? Ya. Sudah dapat 1 juta hadis, ya. Fasih bahasa Arab, ya. Mahir mana berkuda, bisa berfatah. Itu yang membedakan apanya kira-kira? Kenapa, Pak? Beda nasib, ya. Nah, tekan beda nasib rampung, ya. Letak bedanya adalah kalimat terakhir la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi bedanya di syukurnya. Mereka menggunakan nikmat apa yang Allah berikan pada mereka sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Itu mana syukur. Tasrifu ni'mah ala muradi mu'tiha. Mereka gunakan pendengaran mereka dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka gunakan penglihatan mereka dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka lihat apa yang selainnya dilihat. Apa yang mereka baca itu adalah apa yang Allah kehendaki untuk dibaca. Begitupun dengan pendengaran mereka. Sehingga mereka itu Masya Allah mudah sekali untuk mendapatkan ilmu. Dan kemudian juga diberi kemudahan Allah menghasilkan karya-karya luar biasa. Nah, maka kembali bahwa pengaruh paling dominan orang tua. Ya. Tetap nanti bahwa Bapak Ibu sekalian menyekolahkan di mana SD ITK atau SD, ya. Bahkan nanti sekiranya menyekolahkan anak di pondok, nanti yang tanggung jawab juga Bapak Ibu sekalian di akhirat. Ada yang menyekolahkan di pondok, kenapa? Kenapa dipondokkan? Wis males ngeter ke anak, ya. Alasannya bukan supaya anak jadi ini, enggak. Wis males ngeter ke anak 1. 2 apa? Salah pengen lepas tanggung jawab, ya. Delok nang omah ini sumpek gitu ya. Jadi pengennya anak segera enggak kelihatan di rumah, ya. Dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya apa? Ya alasan-alasan yang tidak pas, bukan di pondok tidak pas, tapi alasan-alasan tadi. Orang tua seakan-akan apa ini enggak mau bertanggung jawab atas apa yang anak nanti menjadi apa. Padahal tanggung jawab itu di orang tua. Kalaulah anak Anda nanti menjadi apa ini di SD atau di pondok, itu tetap nanti yang ditanya oleh Allah di akhirat orang tuanya. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Masing-masing kita itu orang tua jadi pemimpin, ya. Nah, nanti akan ditanya tanggung jawab orang tua yang telah Allah berikan anak itu apa? Itu akan ditanya, ya. Jadi jangan kemudian ketika anak sekolah udah pokoknya nanti kalau ada apa-apa nyalain sekolahan, ya. Banyak yang konsultasi itu, Ustadz gimana nih caranya anak saya biar tidak ketagihan HP, ya. Mbok tolong sekolahan ngasih tahu ke anak kalau di rumah jangan pegang HP. Itu kan aneh pertanyaannya, ya. Ya gampang toh ya. Ya.
Kalau supaya anak nggak pegang HP ya jangan disediakan HP. Ya. Nah, bapak ibu guru di sekolah suruh ngomong ke anaknya pegang HP, tapi ibunya ngiming-ngimingin HP. Gimana anak nggak pegang HP? Ya, ini saya sampaikan masalah Android juga karena hari ini barangkali ujian paling berat. Ya, ujian paling berat. Kalau dulu di masa-masa saya tuh anak-anak itu ujiannya televisi aja. Ya. Sekarang yang nonton TV itu emak-emak aja. Ya. Anak-anak enggak. Paling nonton Ikatan Cinta atau apa. Ya. Tapi kalau anak-anak sekarang jarang yang tertarik sama TV. Kalau zaman saya televisi. Karena itu menurut saya jadi tantangan berat ketika itu, maka ketika saya nikah itu sudah punya keputusan. Ya. Kita udah sepakat ya, enggak ada TV di rumah. Jadi alhamdulillah saya belum pernah beli televisi, belum pernah. Seumur-umur gini belum pernah beli televisi. Ya. Ora perkara nanti duit ya. Ya duit ketika itu ya rung duit ya. Tapi misalkan ada juga enggak apa? Enggak disediakan untuk TV ya. Kenapa? Ya itu akan merampas pendengaran, penglihatan, perhatian dari keluarga kami ya. Apalagi dari anak-anak kami yang nantinya dia belum bisa menyaring mana baik mana buruk. Nah, hati-hati Bapak sekalian, sekarang Android itu ya Anda memberikan Android kepada anak, ini sudah mau SD ya. Banyak usia SD kemudian sudah diberi Android secara mandiri. Itu hati-hati. Ya, secara hukum syar'i tidak diperbolehkan, ya. Secara akibat besar akibatnya. Allah larang ya orang tua wala tu'tu as-sufaha amwalakum. Jangan kamu berikan, jangan kamu kuasakan hartamu kepada anak yang belum sempurna akalnya. Anak SD itu dia belum sempurna akalnya, dia belum mengerti apa konsekuensi dari memegang harta itu. Jadi handphone harganya berapa Bu? Ibu ada iPhone juga, ya. iPhone 12 misalnya, ya. Berapa harganya? Ya, anak-anak ada yang sekarang SD udah diberi HP yang itu harganya bukan sekedar harga, tapi ini barang dengan konsekuensi besar. Ya. Tidak layak dikuasakan kepada anak yang belum cukup umur. Ya. Cukup umurnya berapa? Yang kalau dia sudah ngerti konsekuensinya megang alat itu. Yang dia tahu kerugiannya, ya, dan dia bisa mengambil manfaat dari alat yang dia pegang itu. Ya. Kalau anak SD keperluannya apa coba? Ya. Yang seringkali malah keperluan orang tua, bukan keperluan sebenarnya. Karena orang tua tidak mau diganggu anaknya udah kasih HP biar diem. Dia tidak mau repot, padahal nanti setelah dia tergantung dengan Android makin repot orang tua. Dengar enggak itu berita belum lama di India, ya. Indonesia sebenarnya juga banyak kasusnya. Ada anak, ya, anak kecil itu membunuh ibunya, ya, gara-gara apa? Dilarang ibunya suruh berhenti dari ngegame Mobile Legends. Ibunya sampai dibunuh, ya. Kenapa? Anaknya risih, setiap game kok diganggu sama orang tuanya terus. Nah, itu akibat orang tuanya dari awal tidak mau repot. Akhirnya apa? Berikutnya justru dia semakin repot, ya. Mohon maaf, saya sendiri kalau ke anak ya, saya punya selama ini yang saya jadikan sebagai patokan, ada 2 syarat anak saya itu bisa pegang HP punya sendiri, ya. Syaratnya mungkin berat ya bagi orang, tapi ini saya lakukan, ya. 1, selesai hafalan 30 juz. Ya. Kedua, harus sudah selesai SMA. Ya. 1, selesai 30 juz, kedua selesai SMA. Ya. Karena bagi saya selesai SMA ini, karena sebelum itu belum begitu perlu betul, dia fokus dengan belajarnya. Ya. Maka ya anak saya 3 yang sudah pegang HP itu artinya sudah lulus semua dengan seleksi ini. Ya. Anak saya yang SMA kelas 1 meskipun sudah selesai yang keempat ini hafalan Qur'annya, bahkan sejak SMP ya sudah selesai hafalannya, belum boleh pegang HP. Ya. Sebagai bentuk istilahnya? Bukan boleh, artinya belum boleh punya handphone sendiri. Ya. Jadi kalau mau pakai HP ya ngurusui saya, ya, tidak ada masalah, ngurusui ibunya, sehingga lebih terbatas waktunya. Tapi kalau diserahkan penuh, dia ngapain aja nggak ngerti, ya,
Apalagi mohon maaf, orang tuanya gaptek juga ya. Dia memberikan saran kepada anak apa yang orang tua tidak bisa mengendalikannya. Ini berbahaya. Wala tu'tu as-sufa'a amwalakum. Jangan kamu memberikan, menguasakan harta kepada anak-anak yang belum cukup umur. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, saya kembali ingin sampaikan bahwa anak kita mau menjadi apa itu sangat penting bagi kita. Mumpung ini di usia-usia ya baru mulai belajar ya di SD, sangat penting karena semua sangat bergantung pada orang tua ya. Paling penting untuk anak adalah menanamkan cita-cita kepada anak ya. Karena orang tergantung bagaimana cita-citanya. Cita-cita yang baik, cita-cita yang tinggi itu akan mengantarkan anak berbuat, belajar yang baik-baik ya, dan juga kesungguhannya tergantung seberapa tinggi cita-citanya ya. Makanya Umar bin Khattab beliau memberikan suatu pesan ya. La yusghirunna ahadukum himmatahu. Jangan sampai kalian ya, itu merendahkan cita-citanya. Jangan hanya punya cita-cita yang remeh-temeh, embiah-embiah, jangan. Kenapa? Beliau katakan fa inni ara ahadan fa inni la ara ahadan aqadu mimman yusghir himmatahu. Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih malas daripada orang yang rendah cita-citanya. Jadi cita harus tinggi ya. Makanya Allah ajarkan kepada kita cita-cita sangat mulia ya. Doanya insya Allah semua sudah hafal dan mungkin sudah dibaca, cuman tidak ngerti arahnya kemana ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Padahal semata-mata atau sekedar bertakwa saja sudah sesuatu yang luar biasa. Innalil muttaqina mafaza, innal muttaqina fi dhilali wa uyun ya. Innal muttaqina inda rabbihim jannati na'im uiddat lil muttaqin. Ayat-ayat tentang keutamaan orang bertakwa sangat banyak. Tapi sebuah cita-cita Allah hasung, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus jadi imamnya ya? Cita-cita yang mentok seperti itu akan menjadikan seseorang berusaha, belajar dan berusaha. Seseorang cenderung memantaskan diri dengan apa yang menjadi target dan cita-citanya. Contoh, bapak-bapak pengen jadi imam masjid. Kira-kira apa yang dilakukan? Belajar tahsin, ya. Kemudian apa? Terus nambah hafalan dan sebagainya. Tapi paling tidak kalau pas 5 waktu, ya, tidak telat. Ya. Masa mau jadi imam masjid, tapi kalau berangkat 5 waktunya nunggu iqomah. Baru iqomah baru berangkat dari rumah. Kira-kira jadi imam enggak, Pak? Jadi imam enggak? Nah, jadi imam masbuk. Imam tapi masbuk ya. Nanti jangan-jangan doanya lil masbukina imama ya. Jadikan kami imamnya orang yang masbuk ya. Dia makmum ketika imamnya sudah berdiri, imamnya salam dia masih berdiri ya. Pas dia berdiri ada rombongan orang yang telat. Nah, dijawil pundake. Jadilah dia imam. Imam masbuk. Imam tapi masbuk. Nek rana wong telat ora sida dadi imam. Nah, tapi gara-gara imam masbuk, alhamdulillah saya gini-gini alhamdulillah sudah pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ya. Saya juga pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, alhamdulillah. Pernah menjadi imam di Masjid Amr bin As, Mesir. Masjid tertua ya di Mesir. Pernah menjadi imam di Masjid Biru, Turki, dekat Hagia Sophia. Pernah menjadi imam di Dubai, di Qatar juga pernah. Pernah jadi imam di Masjid Putrajaya di mana? Malaysia. Masjid tertua di Singapura, Masjid Brunei, pernah jadi imamnya. Di Istiqlal juga pernah jadi imam. Ning masbuk kabeh gitu ya. Semua masbuk ya. Ngimami koncone dhewe maksudnya ya. Ketika safar ya. Tapi nek ra ngono ora sida dadi imam nggih. Makanya tidak perlu ditambahkan di kurikulum vitae ya. Bersama Ustadz Abu Umar Abdillah pernah menjadi imam di Masjid Nabawi ya. Neng imam masbuk. Cita-cita kita bukan itu. Waj'alna lil muttaqina imamah. Nah, jadi kalau kita bicara cita-cita, Bapak sekalian, jangan hanya fokus menjadi apa. Orang kalau ditanya cita-cita jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi presiden, jadi kayaknya kok cita-cita melulu itu ya.
Cobalah kita amati, kita renungi apa yang dimaksud Allah dengan doa tadi. Waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana anak kita, keluarga kita ini menjadi pemenang di dalam kebaikan, ya, menjadi pimpinannya orang bertakwa. Anak kita itu adalah aset kita. Apa yang dihasilkan anak itu adalah hasil dari orang tua juga. Ya. Inna auladakum min kasbikum. Anak-anakmu itu adalah hasil jerih payah kamu. Maka secara umum orang tua itu akan mengantarkan anak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Pengen anaknya menjadi orang kaya, dia didik anaknya bagaimana nanti menjadi orang kaya. Yang penting sugih. Padahal kalaupun anak nantinya kaya, belum tentu orang tua masih hidup, ya. Atau anaknya jadi orang kaya, orang tua masih hidup, belum tentu dia mau berbakti. Anaknya pengen jadi seorang pejabat, dia didik bagaimana jadi pejabat. Padahal ketika anak jadi pejabat, belum tentu orang tua masih hidup, belum tentu bapak ibu masih hidup, ya. Ataupun misalnya ya, anak menjadi pejabat, bapak ibu masih hidup, belum tentu dia berbakti. Maka ada alasan sangat bagus sekali dari Umar bin Abdul Aziz bagaimana dia mendidik anaknya, ya, hingga berhasil menjadi percontohan luar biasa. Disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman ketika ditanya oleh seorang khalifah namanya Al-Mansur, dia bilang, ya Muqatil, tolong beri nasihat pada saya. Maka Muqatil bilang, saya nasihati Anda dari apa yang saya dengar atau apa yang saya lihat. Anda pengen nasihat dari sumber yang mana? Dia bilang, aidni bima ra'ait, tolong nasihati saya dari apa yang Anda lihat. Berceritalah Muqatil apa yang dia lihat. Dia ceritakan khalifah sebelumnya yang dikisahkan. Satu khalifah Abdul Aziz. Beliau ini ketika wafat memiliki 11 anak. Harta yang ditinggalkan sebanyak 18 dinar. 9 dinarnya untuk biaya pemakaman, nyaur utang dan sebagainya, sehingga tersisa 9 dinar. 9 dinar, kemudian anaknya ada 11. Berarti satu anak kalau misalnya laki-laki semua dapat berapa? Enggak sampai 1 dinar. 1 dinar itu 1 kambing dewasa. Jadi misalkan dibagi rata jadi kambing misalnya paling ya KMC, kambing masih cempe. Jadi 1 anak itu warisannya cempe siji, ya, seorang khalifah. Ya. Adapun ada lagi khalifah yang namanya Hisham bin Abdul Malik. Ketika wafat anaknya 11 juga. Masing-masing anak dapat warisan 1 juta dinar. Nek diwujudke wedhus cacahe 1 juta. Lapangan Merdeka Delanggu ora mot, ya. 1 juta apa? Kambing. Atau kalau mau diduitkan 1 dinar itu 4/4 gram emas. 1 gram berapa, Bu, harganya? Ada pedagang emas di sini? Pinten, Bu? Lama tidak beli? 900 ataulah 1 juta. Berapa berarti? Atau kita anggap bahwa 1 dinar 4 juta. Ya. Dan itu sesuai dengan harga kambing dewasa juga segitu, yang gede, ya. Nah, berarti kalau uangnya 1 juta dinar, 1 juta dikalikan 4 dikalikan 1 juta. Berapa jumlahnya? Angel ya, ngitung dit nek rano duwite ngono rada bundet, ya. Hitung duit ana duwite ning dudu-duwite dhewe ya rada angel. Engko dihitung dhewe, ya. Gambaran 1 juta, ya, dinar 1 juta kambing dewasa. Nah, lihat perbandingannya, ya. Yang menakjubkan apa yang dilihat oleh Muqatil. Dia mengatakan ra'aitu fi yamin wahid. Saya melihat di satu hari yang sama, belum anna ahada auladi Umar bin Abdul Aziz yatasaddaqu bi mi'ati farasin fi sabilillah. Saya melihat salah satu putra dari Umar bin Abdul Aziz yang tadi warisannya senilai apa? Cempe 1, ya. Tapi dia bisa berinfak dengan 100 ekor kuda fi sabilillah. 1 ekor kuda harganya berapa? Boleh tanya saya, ya, belantik kuda ini, ya. Tahu tentang masalah kuda, ya. Ya, kalau kuda telati itu paling tidak 100 juta lah, ya, yang bagus, ya. Nah, berarti 100 kuda itu satunya 100 juta, ya. 100 dikalikan 100 juta berapa? Ngitung duit meneh, angel meneh, rano, ya. Nah, ala kuliah segitu yang bisa diinfakkan. Sementara di waktu yang lain, di hari yang sama, di tempat yang berbeda, ya.
Kemudian saya juga melihat wa ra'aitu anna ahada aulad Hisham bin Abdul Malik yatasawwalu fil aswaq. Saya melihat salah satu putra Hisham bin Abdul Malik yang tadi warisannya berapa? 1 juta dinar mengemis di pasar. Wah, pengen tahu rahasianya? Rahasia Umar bin Abdul Aziz atau rahasia Hisham bin Abdul Malik? Umar aja ya. Nah, pengen melarat ngerti rahasianya ya. Tapi ini bagaimana Umar bin Abdul Aziz ya? Rahasianya apa? Warisannya cuma cempe siji, tapi bisa infak 100 ekor kuda perang sak jeringan tuh. Rahasianya terungkap ketika beliau tidak wafat, itu dikunjungi oleh teman-temannya, punggawa-punggawanya, para pejabat ya. Mereka bertanya, ya Amirul Mukminin, saya dapati Anda sudah dalam keadaan seperti ini dan kami tidak melihat harta Anda selain 18 dinar saja. Ya. Apakah Anda masih menyimpan harta di tempat yang lain? Kalau misalnya zaman sekarang, apa jangan-jangan Anda punya rekening di luar negeri, ya? Atau mungkin punya bongkahan emas di mana? Sampaikan pada kami biar kami nanti bisa memberikan kepada ahli waris Anda. Apa katanya? Kalau kalian bertanya pada saya tentang harta yang saya tinggalkan untuk anak-anak saya, enggak ada yang saya simpan. Enggak ada selain apa yang kalian lihat, 18 dinar itu saja. Tapi lihat ini ya, kalau kalian bertanya apa yang saya tinggalkan untuk anak-anak saya, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk anak-anakku pendidikan takwa kepada Allah. Kenapa? In kanu shalihin wallahu yatawallas shalihin. Karena kalau dia nantinya menjadi anak yang saleh, Allah sudah janji kok. Wa huwa yatawallas shalihin. Dan dia Allah membantu orang-orang yang saleh. Enggak ada khawatir sama sekali pada diri saya, anak saya melarat dan sebagainya. Enggak ada khawatir. Kalau dia saleh, Allah akan tolong. Ya. Wa in kanu ghaira dzalik. Dan jika ternyata tak didik dengan didikan takwa, ternyata ada yang tidak saleh misalnya, setidaknya saya tidak memberikan fasilitas kepada anak saya dengan harta yang saya tinggalkan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ninggal bondora, ninggal agomo, gawe molo. Nek anak siji, ya, harta akan digunakan untuk foya-foya, maksiat dan dosa, padahal harta Anda yang mencari dengan susah payah. Diriwangi awan tinggu bengi, bengi tinggu turu terus. Ya. Awan tinggu bengi, bengi tinggu awan. Kerjane sip-sipan. Malah ono bapak-bapak sing nyambut gawe ning nganti sirah tinggu sikil, sikil tinggu sirah. Mungkin main akrobat ya. Kerja keras membanting tulang, keras keringat, itu hanya untuk foya-foya anaknya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah. Kalau anaknya satu. Anaknya banyak, siap-siap perang saudara. Kenapa? Tidak punya agama apa lagi yang mau dicari. Ya, maka hati-hati ya. Maka kembali fokus bahwa cita-citakan untuk anak-anak kita itu cita-cita yang mulia ya. Dan bahkan untuk cita-cita keluarga kita, waj'alna lil muttaqina imama. Setelah kita punya cita-cita itu sebagai desain dari bagaimana masa depan anak kita, maka orang tua paling penting adalah menyertai anak bagaimana sampai kepada apa-apa yang mereka cita-citakan. Banyak orang tua punya keinginan anaknya menjadi ini, menjadi itu, tapi tidak mau menyertai. Dalam bahasa lainnya ini orang tua bagaimana menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi teladan. Cuman kalau saya bilang orang tua jadi teladan, kadang ada yang minder. Ya. Tapi aku koyong ini anakku kon luweh gitu ya. Saya aja jus 30 rampung, mosok pengen anake apal 30 jusnya. Jadi kaca sithik jus 30 karo 30 jus. Nah, apal jus 30 dilongkan insyaallah 30 jus ya. Kadang-kadang mau mencita-citakan anaknya hafal 30 tidak berani. Kenapa? Mengaku hafal 30 juz. Nah, itu kalau teladan. Tapi sebenarnya kalau kita turunkan gridnya dan memang sesungguhnya keteladanan ya yang dimaksud adalah kebesertaan orang tua di dalam berjuang. Anak-anak berjuang menghafalkan, kita orang tua juga berjuang untuk menghafalkan. Ya. Ora kita engko hasilnya ya beda. Anake sah hafal 30 juz, wong tuane tekan juz 30. Wis lumayan ya. Di salah satu pondok anak saya, tempat mondok anak saya itu sempat disampaikan dari mudir ya. Tantangan ya ketika pas masuk itu nanti bagaimana ini sepakat tidak kira-kira wisuda anak nanti dia di wisuda 30 juz, di samping ada syarat dari anak selesai ya, juga ada syarat orang tuanya sehingga bisa diwisuda anaknya ini. Apa syaratnya? Bapaknya harus hafal 1 juz ya.
ibunya harus hafal 2 juz. Ya. Kira-kira misalnya nanti ada tantangan gini, berani enggak? Ya. Ada yang nanya, loh kok ibu kok lebih banyak katanya. Apa kata ustadznya itu? Dia bilang begini, ya karena memang ibu itu punya potensi lebih dalam berbicara. Ya. Daripada untuk yang lain-lain, mending untuk menghafalkan. Nek bapak-bapak sak juz, ibu-ibu 2 juz. Oh Masya Allah ya, luar biasa. Cocok isuk tinggu apa? Bisa tinggu acuan juga ini ya. Nah, tapi ternyata orang tua pada nggak berani ya. Pengennya itu nyerahkan ke pondok, wis aku kurang ngerti, pokoknya yang penting rampung lulus apa 40 juz ya. Padahal orang tua itu tetaplah dia yang bertanggung jawab. Maka orang tua harus menyertai. Anak ngapalne, wong tua yang ngapalne, ora keteng ya grutal gratul ya, ning tetap ngapalne ya. Begitupun hal-hal yang lain, usahakan senantiasa menyertai anak kita ya. Kalau dulu anak SMP itu sudah mulai hubungan sama orang tua udah agak renggang. Sekarang anak SD juga agak renggang ya. Mereka udah punya lingkungan sendiri. Kenapa? Kurangnya kepesertaan orang tua. Ya, maka mohon maaf, saya walaupun sudah hampir kepala 5 ya, itu ya isih petakilan ya, isih munggah gunung ya. Petak-petaknya apa? Belum lama ya, ini Syawal kemarin merbabu ya, isih petakilan numpak jaran ya. Kenapa? Menyertai anak ya. Banyak orang tua ketika liburan saja bingung ya. Dari pondok libur itu bingung. Ini anak saya nanti kalau libur ini bahaya ini ya. Udah lupa dengan pondoknya ya. Nggak mau hafalan, nggak mau kegiatannya ini dan itu malah jadi rusak ini. Nggak usah ada libur. Ya nanti kalau udah lulus pondok kan juga pulang juga ya. Nah karena apa? Ini orang tua nggak mau tahu ya. Pokoknya yang penting apa? Nggak mau membersamai anak ini. Padahal kebesaran orang itu penting ya. Nah makanya dulu kalau orang tua kita bagaimana terus menyambung komunikasi sampai apa? Ketika makan bareng ya, pagi bareng, sore bareng, siang mungkin tidak bareng. Nah, sekarang ini ya mereka sudah punya acara sendiri-sendiri ya. Bapak Ibu juga punya acara sendiri-sendiri ya. Makannya juga di tempat sendiri-sendiri. Kemudian komunikasi ke anak juga sangat jarang. Ratau ngejak omongan karo anak, ngejak omongan pisan nek nyeneni gitu ya. Nek lagi mangan tangan kiwa, lagi dilik ini pas mangan tangan tengen ora tau kok dikasih apresiasi enggak pernah. Nah, itu masalah ya. Maka tetap jaga komunikasi. Maka kalau saya bahkan jadikan bagaimana hobi sebagai sarana komunikasi. Ya, hobi saya sama anak saya itu sama gitu ya. Karena saya punya target, saya sampaikan juga ke anak-anak. Nah, penanaman itu bukan menyuruh, bukan. Tapi membiasakan anak sehingga dia ingat dengan cita-citanya. Saya sampaikan ke anak saya itu target saya, anak-anak itu saya punya idola nih, Imam Syafi'i. Kalian juga membacanya silahkan ya. Umur 14 tahun sudah punya kemampuan begini. Yang bisa dibaca, bisa ditarget. Hafal Quran, fasih bahasa Arab, kemudian apalagi mahir memanah, mahir berkuda. Ya. Nah ini target 14 tahun. Ya. Kalau ada target, maka kita akan ada usaha-usaha yang jelas, ada polanya. Jadi jangan khawatir Bapak sekalian mencita-citakan untuk anak. Ya. Kita bukan sedang memaksa anak untuk menjadi mendapatkan ambisi kita, enggak ya. Tapi kalau kita tidak punya cita-cita untuk anak kita, enggak akan ada pola yang jelas bagaimana kita didik anak kita. Kadang ada ya orang bilang, ya anak ben dadi opo seperti dia, enggak usah harus di ini di itu ya. Akhirnya apa? Dibiarkan anak itu. Ijek cilik delajek misalnya, ada yang komplain, "Bu, Pak, tolong anaknya dikondisikan." Apa jawabnya? Ya jenenge cah cilik biasa ya. Udah gede, ndelajek ya. Ada yang komplain, "Pak, itu tolong anaknya dikondisikan." Apa katanya? Wis gede saya mikir dewi. Lah wong tua lek didik kapan itu loh, ya. Nah, makanya cita-cita untuk anak-anak Anda kemudian sertai dan jangan lupa sertakan doa, ya. Kadang-kadang kita punya cita-cita untuk anak kita tapi tidak pernah menyertai dalam doa-doa kita, tidak pernah kesebut nama anak-anak kita, ya. Dan malah nama kita juga enggak, orang tua kita juga enggak, ya. Malah enggak ngerti apa yang dia doakan, ya. Padahal doa itu adalah permohonan. Maka hadirkan hati, sebut nama anak-anak kita juga di waktu-waktu mustajabah. Mereka ingin mereka menjadi seperti apa. Tapi ya tadi capaian yang paling baik adalah lil muttaqina imama. Bahwa pada prakteknya nanti dia mengambil jurusan mau jadi dokter silahkan, mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi apa silahkan. Tapi yang jelas apa?
semua dalam koridor bagaimana mengantarkan mereka kepada lil muttaqina imama, imamnya orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.